Para jemaah yang dimuliakan Allah, kenikmatan yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Karena dengan dua kenikmatan inilah kita dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasulullah SAW as-sadiqul masduq, bahwa kita akan diberi kejayaan, diberi keselamatan, diberi kebahagiaan, dan diberi kenikmatan yang hakiki di dunia ini sampai dengan akhirat nanti. Sebutkan di dalam Al-Quran bahwa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka kami pasti dan pasti sungguh-sungguh akan kami anugerahkan kehidupan yang baik, kehidupan yang menguntungkan, kehidupan yang menenteramkan, kehidupan yang di dalamnya akan ada keseimbangan yang nyata, ya, baik dalam hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita di tengah-tengah masyarakat, hubungan tubuh kita sendiri juga dengan apa yang kita usahakan dalam pekerjaan. Kehidupannya seimbang, kehidupannya nikmat, kehidupannya teratur, hayatan thayyibah, yang tidak membuat stres dalam pikiran dan tidak membuat sempit dalam hati. Badannya sehat, pikirannya tenang, keluarganya dapat porsi, dan semuanya terbimbing ke akhirat, dan semuanya terdidik dengan baik. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat kami, Allah, akan membalas kehidupan, pahala, ganjaran, anugerah yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apa yang dia perbuat di dunia ini. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Artinya Islam dan iman. Dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita Islam dan iman pada diri kita. Untuk itu para jamaah yang mulia, mari kita fokus ya untuk meningkatkan nilai-nilai iman, meningkatkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, sehingga kita akan dianugerahi oleh Allah dengan apa yang kita janjikan, apa yang dijanjikan kepada kita tadi. Kalau kita merasa tahu bahwa kita akan bisa membahagiakan diri kita dengan cara kita, bahwa kita akan bisa mensejahterakan diri kita dengan cara kita, bahwa kita akan bisa menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat dengan cara kita atau dengan cara teori manusia, maka pasti kita akan mengalami kegagalan, pasti kita akan mengalami ya kesesatan. Karenalah tidak akan mungkin kita sebagai ciptaan Allah kemudian kita bisa mengerti jalan kebahagiaan yang hakiki ya tanpa melalui wahyu ilahi, tanpa ada tuntunan dari Sang Pencipta. Maka jika kita ingin nikmat, kita ingin bahagia, kita ingin selamat, kita sebagai seorang makhluk dan seorang hamba, bahkan seluruh alam semesta yang dicipta oleh Allah dengan penuh dengan keseimbangan dan ekosistem yang penuh dengan kerapian ini, tidak lain dan tidak bukan kita harus patuh, kita harus tunduk, kita harus taat terhadap apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur oleh Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya. Para jamaah yang dimuliakan Allah taala, sekarang
kita perlu mengetahui ukuran, ya, ukuran dari keislaman kita dan keimanan kita. Dengan tahu ukuran ini, maka kita akan bisa melihat diri kita dalam posisi mana ketika kita berislam dan beriman ini. Sehingga dengan demikian, kalau kita sudah tahu posisi dan kedudukan kita, kita bisa meningkatkan lagi, menaikkan lagi kualitas kita di dalam berislam dan beriman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah, maka secara singkat kualitas iman dan Islam seseorang itu ada 3 tingkatan. Nah, dari 3 tingkatan ini, kita tingkatan yang mana? Masing-masing mengintrospeksi dirinya, melihat dengan jujur, dan kemudian berusaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan sampai kita nanti meninggal dunia menghadap Allah dengan membawa nilai-nilai Islam dan iman tersebut. Tingkatan muslimin, mukminin yang paling rendah. Sekarang saya mulai dari yang paling rendah. Rasulullah bersabda bahwa ketika beliau mendefinisikan Islam atau Muslim, beliau mengatakan seperti ini: Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam riwayat lain beliau bersabda Al-Muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah, ini divisi yang membawa Islam, definisi ini kan Nabi, ya, berarti divisi yang paling tepat kan? Seorang muslim itu adalah orang yang bisa mendatangkan keamanan dan keselamatan kepada muslim-muslim yang lain dari lisannya dan perbuatannya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, seorang muslim itu adalah seseorang yang bisa mendatangkan keamanan dan keselamatan kepada manusia. Berarti kalau manusia tidak dibatasi dengan muslim saja, muslim ataupun non muslim. Orang muslim yang sesungguhnya, kata Nabi, bisa mendatangkan, bisa memberi keamanan dan keselamatan, ya, dengan lisannya dan perbuatannya. Itu adalah tingkatan muslim yang paling rendah. Seorang muslim itu, ya, di dalam hidupnya, di mana dia berada, kita pasti hidup di tengah-tengah keluarga. Kita bersama istri dan anak-anak dengan ibu dan bapak itu. Kemudian kita, rumah tangga kita ini berada di RT, lebih besar lagi di RW, lebih besar lagi berada dalam kelurahan, lebih besar lagi berada di bawah kecamatan, lebih besar lagi di bawah kabupaten, lebih besar lagi di bawah provinsi, lebih besar lagi kita adalah di bawah Indonesia. Maka orang muslim itu dia bisa mendatangkan, memberi keamanan dan memberi keselamatan kepada orang yang ada di keluarganya, kepada orang yang ada di RT-nya, kepada orang yang ada di RW-nya, kepada orang yang ada di kelurahannya, kepada orang yang ada di kecamatannya, kepada orang di kabupatennya, kepada orang di provinsinya, kepada orang di negaranya, kepada orang yang ada di dunia. Dia akan bisa memberi keamanan secara global seperti itu dan keselamatan. Kalau dibuat kata lain, seorang muslim itu, ya, seorang muslim itu kalau dia tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa datangkan manfaat, di keluarganya tidak datang manfaat,
Di RT nggak dapat manfaat dari orang itu, entah manfaat ilmu, manfaat hartanya, manfaat posisinya atau kedudukannya di tengah-tengah dia kerja, nggak ada manfaat orang itu, nggak ada manfaat. Di RT nggak manfaat, di RW nggak manfaat, apalagi di atas-atasnya nggak manfaat. Tapi orang itu tidak merugikan orang lain, aman. Orang berhubungan dia sama orang ini aman, dia tidak ada manfaat, tapi aman sama dia. Dia tidak mau merugikan orang lain. Ya, orang berinteraksi ekonomi sama dia aman. Kalau dia utang ya bayar, kalau dia dagang ya jujur, apa adanya jujur ya. Kalau ngomong ya tidak dusta, kalau berbuat ya tidak khianat. Aman lah pokoknya orang itu. Bisa memberi aman kepada orang lain hartanya, bisa memberi aman kepada orang lain kehormatannya, bisa memberi aman kepada orang lain jiwanya, tidak membunuh, tidak menjatuhkan harga diri orang, dan tidak mau merampas atau merugikan harta orang lain. Tapi dia tidak datangkan manfaat. Itulah orang muslim tingkat pertama. Orang muslim tingkat pertama. Ya. Berarti Bapak Ibu yang mulia, sudah saya dimuliakan Allah Ta'ala, kalau dia seorang muslim tapi tidak memberi aman kepada orang lain, berarti dia tidak masuk dalam definisi ini. Harus kita meningkatkan diri kita supaya masuk definisi Rasulullah. Sudah tidak pernah datangkan manfaat kepada orang lain, tapi ngerugikan orang. Kalau dagang tidak jujur, wis kalau dagang sama dia mesti ketipu. Utang, punya duit tidak mau bayar, susah kalau bayar orang-orang. Atau ini dalam harta tidak aman kalau hubungan sama orang itu. Dalam menjaga kehormatan, sudahlah tidak aman sama dia. Selalu kalau dia lihat saudaranya berbuat hal yang jahat di depan dia atau berbuat hal dosa, diceritakan orang. Tidak mau menjaga kehormatan orang lain, menjatuhkan harga diri orang dengan menyebarluaskan berita-berita kejelekan orang lain. Loh, memang orang berbuat jelek kok, saya cerita pada apanya? Yaitu namanya ghibah kamu ini. Kamu namanya ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Kalau orang itu tidak berbuat kemudian kita cerita, itu namanya fitnah, lebih dosa lagi. Orang tidak berbuat kita ceritain, itu dosa lagi. Orang yang berbuat nyata kemudian kita cerita, ya itu dosa. Itulah yang namanya ghibah. Kita makan bangkai orang itu yang busuk, kita makan mereka. Mughtab namanya. Tidak boleh. Kita jaga kehormatan. Kalau orang yang bisa menjaga kehormatan orang lain, tidak menceritakan kejelekan orang lain, ya insya Allah nanti di akhirat dia punya jelek akan ditutupi oleh Allah juga. Betapa banyak orang-orang sekarang ini, gara-gara dia mendukung calon tertentu, dia cari kejelekan musuh calon-calonnya itu dan disebarluaskan di media sosial. Padahal belum tentu itu. Ataupun ya benar orang itu berbuat, kemudian disebarluaskan, buat di Facebook, buat di Twitter, buat di media sosial lainnya, YouTube dan sebagainya, jelek-jelekan orang-orang ini. Gara-gara untuk menjatuhkan ini, untuk meningkatkan ini. Kenapa kita korbankan akhirat demi untuk mengejarkan dunia yang sementara ini? Kenapa kita berani membeli neraka? Kemudian kita jual surga kita untuk membeli neraka. Akal yang mana kita miliki? Berapa banyak yang kita akan dapatkan dengan kita menjatuhkan orang, dengan kita menjelek-jelekan orang, entah itu benar atau fitnah, demi untuk hal yang ini. Kita merugikan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain. Kita sebagai seorang muslim, jangankan itu muslim yang sama, bahkan orang yang non muslim pun kita tidak boleh menjelek-jelekan dia, walaupun dia memang jahat. Tak boleh kita menjelek.
Memang ada juga di dalam syariat, jika orang itu memang kejahatannya itu memang secara nyata di depan orang, di depan khalayak ramai dia berbuat jahat. Nah, lain lagi. Kalau kita ngomong sama orang, nah ini memang jahat nyata, kita ngomong kepada orang, hati-hati kepada orang itu, tidak apa-apa, demi langkah untuk menjaga orang itu supaya tidak kena, karena dia jahron di dalam, dia nyata menampakkan kejahatannya. Tapi kalau orang tidak nyata menampakkan kejahatannya, kita tidak boleh menceritakan kejelekan, kejahatan orang itu. Itu yang pertama. Demikian juga para jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi sampai membahayakan jiwanya. Ya, kita ganggu teror pada orang itu, ataupun sampai mengganggu badannya, atau mengganggu jiwanya, atau membunuh dan sebagainya. Non muslim atau muslim tidak boleh. Orang muslim tidak akan berbuat kejahatan pada definisi yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimuliakan Allah, kalau kita masih bersikap seperti itu, tobatlah kepada Allah. Kita harus bersikap, kalau Anda tidak bisa mendatangkan manfaat, jangan merugikan kepada siapapun, baik itu hartanya, kehormatannya, apalagi jiwanya. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan yang lebih atas dari itu. Allah berfirman di dalam Nabi bersabda dalam hadisnya, ya, al khalqu kulluhum iyalullah fa'ahabum ilallahi anfa'hum li'iyalin. Riwayat lain, khairun nas anfa'hum linnas. Nabi bersabda, al khalqu, seluruh makhluk. Rasulullah berbicara makhluk. Makhluk itu isinya apa? Muslim, non muslim, binatang, tumbuh-tumbuhan, kehidupan, dan ya khalq, semua ini. Kita hidup di alam semesta ini, apapun yang ada di alam semesta ini, itu namanya khalq, itu namanya makhluknya Allah. Iyalullah, semua itu di bawah tanggung jawab Allah. Allah lah yang tanggung jawab untuk mendatangkan hujan, memberi rezeki pada yang lain. Allah lah yang mendatangkan rezeki untuk siapa saja, binatang, tumbuh-tumbuhan, muslim, non muslim, semua diberi oleh Allah SWT. Itu karena memang makhluknya Allah. Pasti Allah akan datangkan rezeki dan Allah jaga mereka. Fa'ahabum ilallah, maka yang paling dicintai oleh Allah dari makhluk-makhluk itu semuanya, siapa itu? Anfa'uhum linnas, anfa'uhum li'iyalihi, yang paling bisa mendatangkan manfaat kepada makhluk-makhluk tersebut. Jadi seorang muslim yang paling dicintai oleh Allah, khairun nasi anfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa datangkan manfaat kepada orang lain, adalah orang muslim yang paling dicintai oleh Allah, adalah orang muslim yang paling pandai bisa mendatangkan manfaat kepada orang lain. Artinya orang itu tidak pernah merugikan orang lain, sudah lulus pada definisi pertama. Dia naik tingkat bahwa dirinya di posisi mana dia berada, dia manfaat. Di rumah tangganya pasti dia manfaat untuk istri dan anaknya, tidak pernah merugikan istri dan anaknya. Dia didik anaknya dengan baik, dia didik istrinya dengan baik. Di keluarga yang lebih besar, kepada pamannya, pada bibinya, pada mertuanya, pada iparnya, ya, pada familinya, dia manfaat, ya. Masya Allah, selalu bagi-bagi duit, bagi rezeki lah pada paman, pada bibi, pada sepupu, ya. Dia baik menyekolahkan anak yang tidak punya dan sebagainya. Kemudian lebih luas di RT, dia manfaat di RT-nya, sering nyumbang untuk bikin jalan, sering nyumbang untuk bikin lampu. Dia juga ikut musyawarah, dia juga ikut bisa memajukan RT-nya, RW-nya, kelurahannya. Lebih luas lagi, dia bisa datangkan manfaat. Semakin kita bisa mendatangkan manfaat, semakin kita naik pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah bentuk ibadah yang besar. Kalau kita sholat untuk diri kita, kita puasa untuk diri kita, kita haji untuk diri kita, ya, tapi kita lebih besar daripada itu. Nilai-nilai sholat, puasa, haji, dan nilai-nilai Islam secara keseluruhan kita hidangkan kepada khalayak ramai dan alam untuk kita bisa datangkan manfaat.
semampu dan sebisa kita datangkan manfaat. Dengan ilmu kita manfaat, dengan kedudukan kita bisa datangkan manfaat, dengan harta benda kita mendatangkan manfaat. Datangkan manfaat itu bisa juga kita menjaga keamanan. Orang yang terbunuh, mau terbunuh, kita yang menjaga. Ada orang yang terdolimi, kita bisa menghindarkan orang-orang yang dolim, tidak mendolimi orang-orang yang kecil, dan sebagainya. Masanya datangkan manfaat. Itu tingkatan yang nomor 2, hebat. Sudah tidak pernah merugikan orang lain, dimanapun dia berada selalu datangkan manfaat. Tingkatan yang kedua, orang dicintai Allah itu. Yang ketiga sekarang, lebih naik, tingkat lagi dia, lebih meningkat lagi dari nilai yang kedua tadi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, siapa yang ingin untuk mendapatkan kedudukan di akhirat, kata Nabi, sil man qata'ak wa'ti man haramak wa ahsin man asa ilaika wa'fu amman dhalamak, kata idfa' billati hiya ahsan dalam Quran. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Kata Nabi, siapa yang ingin mendapatkan kedudukan tinggi di akhirat, maksudnya gini, masuk surga bukan surga biasa, surganya Firdaus. Surganya sama dengan surganya Nabi Muhammad. Surga Firdaus, Rasulullah pimpinan di Firdaus, kita anggotanya. Kita masuk di dalamnya, Masya Allah. Firdausul A'la, surga yang paling tinggi. Siapa itu, kata Nabi? Yang bisa seperti itu adalah orang yang lulus, sudah tidak pernah merugikan orang lain, selalu jaga aman dan keselamatan orang lain, di mana saja dia datangkan manfaat, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan posisinya, dengan ilmunya. Yang ketiga orang itu, kalau diganggu orang, kalau dimusuhi orang, dia balas dengan kebaikan. Silman qata'akan, sambung persaudaraan kepada orang yang memutuskan persaudaraan. Kemudian wa ahsin man asa ilaika, berbuatlah baik kepada orang yang kurang ajar dengan kamu. Berbuatlah baik kepada orang yang jahat kepada kamu. Silman qata wa'ti man haramak, beri. Cari itu orang-orang yang tidak pernah memberi kamu itu. Ketika kamu miskin, kamu dulu waktu kamu lulus SMA, mau masuk kuliah, kamu tidak punya duit, kamu cari utangan kepada orang kaya yang saudara kamu itu, kamu diusir, kamu dicaci maki, kamu tidak dapat apa-apa. Tidak diberi utangan, malah dihina. Kamu pulang dengan nangis. Tetapi kamu tidak putus asa dan kamu berusaha. Akhirnya kamu bisa kuliah dengan usaha kamu, karena kamu jual koran dan kamu bisa kerja kasaran sampai kamu bisa lulus. Kemudian kamu kerja dan kamu berhasil jadi orang kaya. Cari itu saudara kamu yang dulu menghina kamu itu, naikkan haji, sejahterakan dia. Maka itu kata Nabi, wa'ti man harama, kamu beri kepada orang yang dulu menghina kamu, yang telah mengharamkan kamu. Wa'fu amman dzalama, kalau ada orang berbuat zalim, saya maafkan sahabat, tidak apa-apa. Kalau saya dulu ada Abdullah ibn Mubarak, Ibrahim al-Adham bin Adham. Ibrahim bin Adham itu beliau sempat kerja menjadi penunggu kebun buah-buahan, jadi korma, kemudian anggur yang ada di Timur Tengah sana, menjaga kemudian waktu itu berbuah rindang sekali, anggurnya yang luar biasa. Ada seorang preman itu tapi dia punya jabatan, pejabat tapi preman, kasar, mendatangi Ibrahim bin Adham yang sedang menunggu kebun yang berbuah rindang tadi itu. Maka orang itu kasihkan kepada saya buah-buahan itu untuk saya. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, tidak bisa, saya ini hanya buruh menunggu kebun ini saja.
Jadi saya tidak punya hak untuk memberi kamu. Kamu tidak tahu siapa saya tidak tahu siapa kamu. Yang saya lihat kalau pakaian kamu adalah pegawai pemerintahan, kamu menjaga apa tidak tahu saya, tapi saya tidak minta. Beberapa kali diminta, tidak mau, tetap mempertahankan. Akhirnya ditempiling ini Ibrahim bin Adham. Pak, ditempiling, merah dia. Minta lagi, kalau saya tempiling lebih keras lagi. Tidak apa-apa, kepala banyak dosa, kamu tempiling tidak apa-apa. Tapi kalau ngasih buah tetap tidak mau saya. Saya tidak punya hak. Tempiling sampai 3 kali ditempiling, akhirnya orang itu putus asa, pergi dia. Karena tidak dikasih, dia pergi. Ketika orang ini berjalan, ada orang, ternyata adegan itu dilihat oleh orang. Kemudian dikasih tahu sama orang ini, Pak, kamu tidak kenal ya siapa yang panjenengan tempilingi tadi itu? Tidak kenal siapa dia. Orang tidak mau ngasih sama saya. Itu adalah Syekh Ibrahim bin Adham. Itu Syekh bin Adham. Orang itu tahu bahwa namanya Ibrahim bin Adham itu wali Allah, ahli karamah, wali Allah, orang soleh. Maka orang itu mulai takut. Ternyata itu Ibrahim bin Adham. Akhirnya dia mendatangi Syekh Ibrahim dengan menunduk dia. Syekh Ibrahim, saya minta maaf, saya tidak tahu kalau antum itu Ibrahim bin Adham. Tolong aku diampuni supaya saya tidak kualat. Karena kamu kan wali Allah yang besar, punya karamah yang hebat. Minta maaf, tolong saya jangan sampai hancur hidup saya dan keluarga saya gara-gara kualat dengan kamu. Apa kata Syekh Ibrahim? Sudah dari tadi saya maafkan kamu. Belum kamu nempiling saya, tanganmu naik, lepas dari wajah saya sudah maafkan. Ini orang itu, loh, kok begitu mudahnya kamu memaafkan saya? Kenapa? Begini, kamu itu menempiling saya tadi beberapa kali, ya saya sabar menerima tempilingan kamu sehingga saya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ngirim pahala dengan saya, maka saya tidak ingin orang yang mengirim pahala saya dapat dosa gara-gara nempiling saya. Maka saya maafkan. Minimal kamu tidak dapat dosa, maka saya maafkan. Karena kamu sudah ngirim pahala dengan saya. Begitu para jamaah yang mulia, ini adalah orang yang luar biasa. Orang yang seperti ini adalah orang yang luar biasa mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran dan akhlaknya yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita kedudukan di sisi Allah yang besar, ya, sehingga kita akan diberi keselamatan oleh Allah di dunia ini sampai dengan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.